Ini akarnya teman-teman, keluarnya akarnya ini. Nah, ya. Kemudian ini kue ayam. Yang ini kue ayam ya. Nah, kemudian Anda lihat buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semuanya. Ini teman-teman, Bos Herman dapat kebun baru lagi teman-teman. Wah, luar biasa ya teman-teman semuanya. Dikabarkan ke saya ini katanya lahannya rawa, tapi setelah saya lihat enggak ini teman-teman. Ini tanah mineral biasa, ini bagus ini tanahnya ya. Dan ini buahnya juga sudah mantap seperti ini. Wah, ini ukuran sudah besar teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, nah ya, sudah keren ini buahnya nih seperti ini ya. Tapi satu ini teman-teman, yang lain juga nggak seperti ini. Hanya karena ini baru beli ya, baru saja di pruning juga nih ya. Dan belum sempat dikumpulin. Jadi habis beli kemudian langsung disuruh pruning seperti ini, suruh bersihkan. Nah, ini baru aja ya, baru aja. Hitungan hari lah teman-teman ya, hitungan hari. Tanah luas setengah hektar nih teman-teman ya. Ini kalau saya lihat ini kayaknya banyak ininya ya. Apa? Kalau Anda sering mancing, nah ya. Ini kayaknya banyak belutnya teman-teman. Karena ini emang ini mungkin yang dibilang Bapak Herman rawa ya. Jadi sebelah situ itu sudah air ya. Itu tapi air ini itu air parit. Jadi itu jalan, kemudian ini parit jalan lah istilahnya. Nah, parit jalan tapi agak dalam. Nah, kemudian sininya itu ya tanah mineral biasa. Kalau saya bilang nih tanah mineral bagus nih ya. Ya agak rendah-rendah bergelombang, maksudnya ada airnya itu kalau pada saat hujan itu ada airnya mengendap di bagian tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, lobakan begini ya. Jadi tanahnya ini bergelombang, makanya dia itu ada airnya. Nah, contohnya begini nih. Ini kan tinggi. Kemudian ini landai. Nah, ini ada airnya begitu. Tapi ini cuma sementara aja seperti ini. Enggak selamanya air itu mengendap di sini. Ini enggak apa-apa. Ini masih tanah mineral namanya ya. Bukan rawa, bukan ya. Nah, di bagian-bagian seperti ini maksudnya. Jadi saya kaget kok tanah rawa kok dibeli gitu kan. Terus bilangnya sawitnya kok lumayan bagus lah. Umumnya tanah rawa itu enggak bagus ya. Tanah rawa itu enggak bagus untuk, maksudnya untuk sawit gitu ya, untuk berkebun sawit kalau tidak dibenahi dulu tanahnya. Nah, jadi saya mikirnya wah harus diparit dulu yang dalam gitu kan. Tapi setelah saya lihat sekarang ini teman-teman, wah ternyata ini tanah mineral biasa ya, enggak apa-apa ini. Ya, enggak apa-apa. Ini ada airnya enggak apa-apa. Kondisinya tanah mineral ini ada airnya enggak apa-apa kalau tanah mineral biasa seperti ini ya. Bukan rawa. Kalau rawa jenis tanahnya aja enggak seperti ini teman-teman ya. Bentuk tanahnya aja enggak seperti ini kalau rawa ya. Nah, ini Anda lihat. Ini tanah mineral biasa ya. Nah ya. Nah, kalau rawa enggak seperti ini. Oke ya, mantap ya. Nah, kalau seperti ini perawatannya gimana? Sama seperti yang lain teman-teman kalau tanah mineral ya. Jadi beliau tanya bagusnya dipupuk apa, katanya tanahnya rawa katanya. Waduh, kaget saya. Kalau sekarang saya lihat ini tanahnya bukan rawa. Jadi pupuk saja seperti biasa. Awal perawatan pada saat kita menemukan sawit itu lama tidak dirawat. Nah, ya. Contohnya kita harus memberikannya pupuk organik terlebih dahulu ya. Seperti yang dilakukan Bapak Herman selama ini itu sudah bagus sekali ya, dengan menggunakan pupuk organik terlebih dahulu, kemudian dolomit ya, perbaikan lahan atau tanah di wilayah piringan supaya akar-akar itu menjadi bisa menyerap unsur hara yang kita berikan kelak kan, seperti itu ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, kalau kita lihat buahnya bagus ini ya, ini besar malahan. Jadi maksudnya begini, jadi kalau ada sudah tanda-tanda seperti ini berarti potensi bagus. Mumpung masih kecil seperti ini perawatannya dikasih yang intensif, maka dia akan cepat membesar teman-teman. Berbeda kalau kita membelinya sudah besar ya, itu akan agak lambat. Tapi kalau masih kondisi seperti ini pelepahnya aja baru semeter ya, nggak ada semeter teman-teman ya. Apalagi itu cuma setengah meter. Nah, jadi masih kecil hitungannya ya. Ini bagus malahan, malah berani kalau beli kebun seperti ini teman-teman ya. Jadi belum dirawat terlalu lama, karena kondisinya kalau masih baru tanam seperti ini, belum di atas dari 7 tahun ya, itu masih subur teman-teman. Dia itu umumnya masih subur kalau lahannya itu awalnya subur ya, walaupun belum diberikan pupuk terlalu banyak, tapi dia masih bertahan subur karena lingkungan, karena area humus di sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi dia masih bertahan subur. Kondisinya ini kan dari lama tidak dirawat teman-teman, lama tidak dirawat dan tidak dipupuk sama sekali juga sama pemiliknya katanya itu informasinya. Tapi kondisinya masih hijau dan buahnya ada ya, tidak kurus-kurus banget ya. Nah, seperti ini kan kurus teman-teman, tapi kan masih besar. Nah, ini kurus teman-teman. Nah, sebagian begini. Tapi Anda lihat yang lain, tuh subur kan, tuh kondisinya. Kenapa? Nah, ini kondisinya berarti tanahnya juga bagus. Ini bukan tanah rawa, tapi tanah mineral ya.
bagus. Nah seperti ini kan, nah ya buahnya juga ada. Ini bernolanya juga lumayan besar. Ini kelihatannya memang lama nggak dirawat dan tidak dipanen juga ya. Nah ini kenapa dibeli, karena sebelahnya ini punya Bos Herman juga ya, sebelahnya ini punya Bos Herman, dan ini dijual, sampingnya kemudian dibeli ya. Nah kalau ini sudah dirawat sama beliau, sudah saya pernah review juga. Nah, pemeliharaannya nah bagus ya, beda ya, ini kan sudah terawat kalau seperti ini. Nah buahnya Anda lihat ya, ini mulai dari tanahnya memang perbaikannya seperti ini. Di sini diberikan telek kambing juga iya ya. Ini pupuk kotoran kambing, kohe kambing. Ini akarnya teman-teman, keluarnya akarnya ini. Nah, ya. Kemudian ini kohe ayam. Yang ini kohe ayam ya. Nah, kemudian Anda lihat buahnya. Tuh. Mantap ya. Besar-besar teman-teman ya. Tuh, kalau ini sudah terawat, kalau yang ini ya. Nah, hijau. Mantap kalau ini. Ini sudah terawat. Nah, yang sebelah ini yang baru beli. Ini perbatasannya. Nah, ini yang baru beli. Oke. Baik teman-teman, ini yang bisa saya share buat teman-teman semuanya, karena beliau minta lihatkan kondisi lahannya seperti apa, kemudian minta penanganannya seperti apa. Jadi saya ulangi teman-teman, dalam kondisi seperti ini, lahan seperti ini tanah mineral biasa. Kemudian perlakukan cara pemupukan atau perawatan juga itu seperti pada umumnya ya. Ya tentunya kita menggunakan kaidah odrum ya teman-teman. Odrum itu organik, kemudian dolomit, kemudian RP, kemudian apalagi urea ya, kemudian KCL atau MOP, kemudian diberikan borat. Nah namun itu kalau pupuk tunggal. Kalau Anda menggunakan pupuk majemuk, ya pertama Anda setidaknya ini untuk perawatan awalnya Anda harus tahu, yaitu pruning ya, bagian yang kering, kemudian bersihkan daerah piringan seperti ini ya, tahap-tahapnya begitu. Kemudian Anda berikan kohe ya, yang paling bagus kalau untuk awal perawatan itu kohe ayam ya teman-teman ya. Anda berikan kohe ayam. Nah boleh Anda berikan kohe sapi juga, tapi saya sarankan jangan kohe kambing dulu untuk awal perawatan ya. Anda bisa yang paling manjur itu kohe ayam. Nah ya, kalau kohe ayam sudah diberikan ya, tahap ke berikutnya yaitu memberikan dolomit. Tapi dolomit dan kohe ayam bisa saja secara berbarengan ya, tidak ada masalah itu teman-teman ya, sama-sama pupuk dasar ya. Itu ya. Terus kemudian nggak lama Anda berikan rock fosfat atau TSP atau RP ya, boleh, atau SP36 ya, Anda boleh. Atau setelah itu Anda berikan NPK juga boleh. Yang penting awalnya itu Anda berikan dulu pupuk dasarnya ya. Nah itu ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini. Semoga kedepannya sawit ini juga menjadi bagus ya. Ini menyambung menjadi satu tanahnya ya, ini tambahan 0,5 hektar ya. Oke. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.